Good morning, church. Welcome to the house. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Setelah ibadah kita jangan langsung pulang, kita bisa ngobrol bareng, ngemil-ngemil bareng dan ngopi bareng di Connect Lounge untuk kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Habis ini saya ajak semua jemaat untuk kita bangkit berdiri karena sebentar lagi kita akan membaca ayat mingguan kita. Dalam hitungan ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi yang baru, buat hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, di mana sebentar lagi Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang bertata di tempat ini, biarlah kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Tuhan terima kasih, tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, Tuhan yang terus menuntun, memimpin sampai berakhirnya ibadah. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Good morning, church. Are you ready to praise Jesus? Come on. Yes, Lord. Kami mau memuji Engkau, Tuhan. Come on, church. Come on, sing. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? Come on, say, He won't. Oh, He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength. That I put my life on Jesus.
on, church, you say. Came and we blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it. Oh, come on. Rain came and we blew, but my house was built on you, Jesus. I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. Oh, Jesus, I'm gonna make it through. 'Cause my house is built on. Come on now. Oh, I'm gonna make it through. Oh, 'cause my house is built on you. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I'll never be more alive. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. Come on. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. Yes, you are. He won't fail. Come on, say it. He won't. Oh, he won't. He won't fail. He won't fail. Come on, church. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Oh, I just want to speak the name of Jesus to every soul and humanity, to every soul captive by depression. I speak Jesus. Come on, church, sing. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold.
fear and all anxiety. Amen. Every soul hath captive by depression. I speak Jesus. I just wanna speak, come on. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Every soul hath captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Amen. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. shine through the shadows, burn like a Shout Jesus from the mountains, Jesus me. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. oh Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. break every stronghold, shine through the shadows, burn I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Oh, I speak Jesus. Come on, church. I speak Jesus. I speak Jesus.
decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back.
Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selalu berada dalam hadirat. Syukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami mau duduk diam dan kami mau dengar bagian dari firman Tuhan. Dan kami berdoa biar segala sesuatu yang hari ini kami dengar boleh jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik, bertumbuh menjadi pohon yang baik, pohon yang lebat, berakar kuat, dan boleh bertumbuh menjadi pohon yang penuh dengan buah, dan buahnya boleh tinggal tetap. Kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Yesus, dan semua orang percaya bilang, amin. Amin, amin, amin. Amin. Kedengeran? Dari sini keluar? Enggak? Kedengeran suara saya keras soalnya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Ada dua pengumuman yang saya mau sampaikan. Dua pengumuman. Yang pertama adalah kita punya baptisan air. Kemarin kita sempat kumpulin beberapa anak-anak di atas 11 tahun. Jadi bagi anak-anak yang orang tua yang punya anak di atas 11 tahun boleh bisa mendaftarkan diri, lalu kemudian lewat link yang ada, QR code yang ada, kemudian bisa mendaftarkan diri di situ. Kita akan adakan tanggal 11 Mei. Tanggal 11 Mei kita akan ada baptisan, tetapi ya kebanyakan anak-anak, kalau ada dari kita semua yang mungkin bukan anak-anak mau ikut baptisan boleh, tetap bisa mendaftarkan. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah tanggal 30 Maret kita tetap ada ibadah. Bapak Ibu Saudara akan dikasih keluar lewat dari jam 6 atau 6.30, lalu dari situ ibadah kita 10.30. Saudara akan baik-baik saja sampai ke tempat ini, percayalah. Dan semuanya hari itu akan mendapatkan berkat. Amin. Jadi tanggal 30 kita akan tetap ada ibadah di tempat ini. Jadi saya harap semua bisa hadir di sini. Oke. Ada satu hal lagi yang saya mau ajak kita sama-sama mungkin untuk bisa angkat tangan lalu kemudian berdoa. Saya mau undang Bapak Yulivan dan juga Ibu Naomi untuk bisa maju ke depan. Yes. Mulai hari ini kita akan sering mendoakan teman-teman dari care group yang kemudian menjadi core team leader, care group coach. Dan saya bersyukur sekali dengan apa yang terjadi, perkembangan yang terjadi. Sebentar lagi akan ada beberapa care group baru, Bapak Ibu Saudara bisa cek. Kalau tempatnya dekat, so Bapak Ibu Saudara bisa join ke sana. Dan saya mengundang, berkali-kali saya harus bilang bahwa kalau Bapak Ibu Saudara tidak tertanam di dalam care group, kita susah sekali untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Jadi tolong bisa masuk dalam care group dan kemudian akan jauh lebih mudah untuk kita bisa menolong dan bisa mengembalakan. Yuk sama-sama kita berdoa buat Bapak Yulivan, Ibu Naomi, berdoa. Tuhan yang tolong berikan kemudahan demi kemudahan, berikan anugerah demi anugerah dalam setiap kehidupan mereka. Berdoa biar kepemimpinan itu ada dalam tangan mereka menyerahkan diri, kemudian menjadi core team leader dari Care Group Wonders, biar Tuhan yang tolong segala sesuatu yang sedang mereka kerjakan, Tuhan bikin berhasil, segala sesuatu yang sedang mereka lakukan, biar Tuhan tolong keluarganya, berkati dengan limpah, sehingga mereka punya waktu dan punya hati untuk kemudian bisa menolong mengembalakan jemaat Tuhan di Care Group Wonders. Hamba berdoa biar anugerah demi anugerah boleh terus terjadi dalam kehidupan mereka. Dan biar hikmat itu boleh terus ada. Kepemimpinan ini boleh Tuhan tetapkan di dalam nama Yesus. Amin. Thank you. Bapak Saudara boleh duduk. Oke. Saya harap semua masih ingat minggu lalu saya share tentang Acun dari 1 Samuel 3 ayat yang 11. Hari ini saya mau sama-sama bawa kita semua untuk bisa baca 1 Samuel 3 ayat yang ke-18. 1 Samuel 3 ayat yang ke-18.
Tema kita bulan ini masih tentang get change, berubah. Ada banyak hal yang perlu dirubah, dan ini adalah waktu-waktu yang baik untuk kita berubah, karena ini masih awal tahun walaupun sudah bulan yang ketiga, sebentar lagi kita akan masuk bulan yang keempat, tapi ini masih awal tahun. Mari kita sama-sama mengubah apa yang harus dirubah, segala sesuatu yang mungkin buruk, segala sesuatu yang mungkin kurang tepat, perlu untuk kita lakukan perubahan. Allah kita tidak berubah, tetap sampai selama-lamanya. Anugerahnya masih tetap, tetapi kita perlu berubah supaya jadi seperti Dia hari demi hari. Gitu. Jadi saya pengen jadi seperti Yesus, Pastor. Jadi saya nggak berubah, nggak bisa. Dan saya ini terlalu sulit untuk berubah karena saya butuh anugerah Tuhan. Enggak, anugerah Tuhan selalu ada. Masalahnya kita yang nggak mau berubah. Perubahan itu jadi sulit karena dimulai dari diri sendiri. Perubahan kan jadi gampang kalau tinggal didoain, Tuhan tolong saya ini dirubah. Ya gampang kalau tinggal berdoa kan, tapi masalahnya perubahan itu datang dari diri sendiri. 1 Samuel 3 ayat 18 bilang begini, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Eli bertanya, tadi malam Tuhan itu bicara apa? Lalu kemudian Samuel memberitahukan segala sesuatunya. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ada banyak sekali debat teologi dari ayat ini yang bilang bahwa ini adalah sikap yang tidak sopan dari Eli. Ini adalah bagian dari Eli yang kurang menghargai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Menurut saya Eli melakukan hal yang baik karena Ayub melakukan hal yang sama. Biarlah Tuhan melakukan apa yang Dia pandang baik. Ayub pernah bilang begitu. Lalu kemudian Daud, the man after God's own heart, pernah bilang begitu. Biarlah apa yang dipandangnya deem fit for me might happen. Apa yang Dia pandang oke, apa yang Dia pandang baik bisa terjadi dalam kehidupan saya, boleh terjadi. Daud juga pernah bilang begitu. Jadi Imam Eli adalah seorang yang baik, seorang yang melakukan tugas dengan sangat baik. Dan ketika dia dengar apa yang Samuel sampaikan, bahwa anaknya akan dihukum, dan kemudian keluarga mereka akan dihukum, lalu kemudian akan dikutuk oleh Tuhan, dia berkata bahwa Dia Tuhan, He's God. Biarlah apa yang dipandangnya, ya perbuatnya, apa yang dipandangnya baik itu boleh dilakukan. Saya pengen bawa sama-sama, ini adalah yang sering terjadi, kita sadari atau tidak sadari. Imam Eli menjadi orang yang law conscious, tapi gagal jadi pribadi yang God conscious. Ya, dia menjadi orang yang ngerti banget hukum. Wah, saya tahu kalau saya melanggar, saya akan dihukum. Kalau saya ini, saya akan gini, saya gini. Sehingga kekristenan menjadi sebuah agama. Dan kemudian isinya adalah aturan-aturan yang perlu dilakukan. Lalu kemudian saya perlu begini. Untuk bisa menghapuskan dosa, saya perlu begini. Segala sesuatu jadi bentuknya ritual. Saya harus jadi lebih baik. Saya harus jadi lebih baik karena kalau enggak, Tuhan mungkin akan mengutuk. Sehingga saya jadi baik karena saya ingin Tuhan memberkati. Dan akhirnya jadi transaksional. Dan semakin hari, pola pikir ini membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya kita mungkin ada di titik Imam Eli pernah ada. Dia tahu dia salah, tetapi kemudian dia memilih untuk, ya udah, ya dia Tuhan, He's God. Let God be God. Udah, selesai sampai di situ. Kalau saya boleh bandingkan, walaupun gak bisa dibandingkan apple to apple, tapi Daud juga pernah salah. Lalu Tuhan bilang, anakmu akan aku hukum mati. Tahu gak yang diperbuat Daud? Dia lalu kemudian pakai dia punya jubah abu, dia ganti jubah kebesarannya sebagai seorang raja, dia pakai jubah abu, lalu kemudian dia masuk ke kamarnya, lalu dia berkabung, sehari-harian berdoa, Tuhan tolong, kalau boleh, lewatkanlah cawan ini daripadaku. Gitu kan? Kurang lebih. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu. Tetapi biar kehendak Bapa yang jadi. Dan penyerahan itu ada. Daud
Dan Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang Hopeng lakukan. Teman baik, kawan baik, punya relasi yang baik. Sehingga kemudian dia bisa betul-betul bilang, ya kalau boleh. Saya mau berjuang, tapi kalau boleh. Kalau enggak, aku menyerahkannya pada Tuhan. Imam Eli berserah. Dia berserah. Dia Tuhan, dia tahu yang baik, biarlah dia lakukan apa yang baik. Dia berserah. Tapi coba lihat, dia nggak bikin apapun. Ya udahlah, ya udah, gitu. Selesai buat dia, nggak ada masalah. Habis ini mau dihukum mati, ya udah. Tadi saya juga sempat mention nama Ayub. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Ayub, bahkan di pasal-pasal yang pertama, Ayub setiap pagi dia keluar dari rumahnya lalu dia berdoa. Kalau anak-anakku ini berbuat salah, Tuhan tolong ampuni mereka. Kalau anak-anakku berbuat salah. Dia tahu bahwa dia nggak bikin salah, tapi anaknya mungkin bikin salah. Jadi dia datang sama Tuhan. Ada usaha yang dilakukan. Hari ini saya mau share sesuatu yang saya kasih judul Divine Intervention. Divine Intervention. Saya percaya bahwa tidak ada kebetulan dalam kekristenan, tidak ada kebetulan bagi orang percaya segala sesuatu itu ditetapkan. Ya kalau mungkin terlalu susah diterima, segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan. Segala sesuatu, ya sebetulnya kalimat yang paling tepat, segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan. Everything is by divine appointment. Dan sometimes kalau kita ngaco, kita mulai miring ke kiri, miring ke kanan, there will be a divine intervention. Tuhan akan ikut campur. Lalu kemudian pukul supaya kita balik lagi ke track yang benar. Divine appointment is not just about being chosen. It also requires continuous awareness of God's sovereignty. Posisi bukan soal kepilih atau enggak, tetapi tentang menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Seringkali kita berdoa supaya Tuhan tolong berkati saya, tolong supaya saya mendapat ini, supaya saya ada di posisi ini, supaya saya bisa begini, supaya saya diberkati dengan sekian, supaya anak-anak saya bisa hidup dengan layak, supaya saya punya ini. Baik, gak ada yang salah. Dan kalau Tuhan berikan. Mari pegang dengan iman yang baik, juga dengan harapan yang baik bahwa Tuhan berikan. Lalu semua terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Imam Eli. Segala sesuatu yang dia doakan terjadi. Dan kehidupannya baik. Saya pengen kasih tahu bahwa itu pun harus terus kita jalani dengan sebuah hubungan yang tidak boleh lepas. Dan kesadaran penuh bahwa Tuhan itu Tuhan. Dan apa yang kita miliki ini, apa yang kita punya ini punya Tuhan. Bukan punya kita. Kita hanya diberikan kesempatan untuk bisa mengelola. Nah, masalahnya banyak manusia yang merasa memiliki. Ya, self belongingnya tinggi. Sehingga ketika diberkati atau diberikan apa yang dia minta, dia merasa bahwa segala sesuatu itu adalah milik dia dan bukan punyanya Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang kalau disuruh perpuluhan kan bingung. Cari duit saya, Tuhan gak ikut-ikutan, kenapa sekarang harus bayar perpuluhan gitu kan? Ya hari ini sih gak akan khotbah perpuluhan, gak akan. Kolekta aja nggak ada, ya, apalagi perpuluhan. Urusan saudara untuk bisa memberi itu urusan saudara dengan Tuhan, bukan urusan gereja, bukan urusan saya. Apalagi bukan urusan saya sama sekali. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi saya pengen bawa kita sama-sama ada dalam satu halaman yang sama, ngerti bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan itu adalah miliknya Tuhan, bukan punya kita. Sama seperti Imam Eli dipercayakan posisi oleh Tuhan, lalu dia merasa bahwa posisi itu punya dia. Sehingga dia ngerti sekali law-nya, dia ngerti sekali hukumnya. Sehingga ketika Samuel bilang, dia bisa bilang dengan, oke, dia Tuhan, dia ngerti yang terbaik. Biarlah terjadi apa yang dia pandang baik. Gitu kan? Ya karena dia ngerti, dia tahu. Tapi masalahnya dia gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan.
Tuhan memanggil yang mau mendengar, bukan yang mampu mendengar. 1 Samuel 3 ini adalah sebuah shifting. Saya bilang ini minggu lalu, it's a shifting. Dari sebuah kepemimpinan yang lama kepada kepemimpinan yang baru dan some more, the kepemimpinan yang baru ini adalah kepemimpinan yang muda. Anak baru gede, masih sangat muda, nggak pernah dengar suara Tuhan. Dia dengar suara Tuhan aja bingung, nanya sama Imam Eli, Bapak panggil saya? Bukan. Bapak panggil saya? Bukan. 3 kali Bapak panggil saya, Imam Eli ngerti Tuhan yang panggil. Kamu dengerin gak? Dan kemudian shifting terjadi antara orang yang sangat ngerti hukum kepada seorang yang buta sama sekali, baru gede, anak kemarin sore. Tiba-tiba Tuhan kasih sama dia. Dan semua dari kita baik-baik aja, nggak ngerasa bahwa ini hal yang luar biasa. Kita perlu belajar dari apa yang pernah Eli lakukan, karena itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kalau tiba-tiba segala sesuatu yang kita miliki, lalu kemudian pindah kepada orang yang menurut kita bukan siapa-siapa. Anak baru. Kenapa kok jadi dia yang mimpin? Saya lebih dulu di gereja ini. Saya lebih lama. Saya sekolah teologi sampai S8. S8 Samsung. Kok jadi dia yang mimpin? Kok dia yang pegang? Kok bukan saya yang dipercayakan? Dan kita nggak ngerasa bahwa apa yang terjadi di 1 Samuel 3 ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang perlu kita coba masukkan dalam kehidupan kita, bahwa seringkali ini terjadi. Dan kita cuma bisanya ngiri lihat dengan orang lain. Kok gitu? Kok gitu? Loh, gua kapan? Dan kita jadi Imam Eli. Tadinya kita dipercaya, kemudian akhirnya kita jadi nggak dipercaya. Church appointment comes with responsibility. Saya suka sekali kata responsibility dalam bahasa Indonesia. Artinya tanggung jawab. Lu tanggung dan lu jawab. Kalau terjadi sesuatu, saya selalu bilang sama volunteer di tempat ini, kalau terjadi sesuatu kamu baik-baik aja, tenang aja, you may do everything. Karena yang tanggung jawab kan Pastor Penes. Ini kan lihat pastornya dia kan. Kan bukan kita, bener kan? Kita kan bantu dia kan, bener. Yang tanggung jawab dia, tenang aja. Kamu boleh bikin salah karena yang tanggung jawab bakal dia. Mumpung orangnya juga gak ada kan, kita omongin. Iya. Karena ketika kamu dipercayakan sebuah kedudukan, appointment, sama seperti berkat, sama seperti segala sesuatu yang kamu doakan, itu datang dengan sebuah responsibility. If you fail to respond accordingly, you will lose the appointment. Kau bakal kehilangan jabatan itu, kehilangan berkat itu, kehilangan apapun yang pernah kamu doakan. Sampai sini semua baik-baik? Many of us feel that God withhold blessings because we are not ready. Tuhan tahan berkat itu karena kita belum siap. Belum, karena dari kecil kan kita diajarin ya. Ini juga nggak tahu salah siapa, yang diajarin juga nggak salah, sebetulnya nggak salah-salah amat. Tapi ini kan salah dari pendidikan yang kita punya, bahwa kalau kita berdoa, Tuhan jawab doa dengan 3 hal. Ya kan? Iya, tidak, nah tuh, tunggu. Ya kan? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Nah loh. Sama kayak anak kecil diajarin bahwa waktu itu Yunus ditelan ikan paus. Ayatnya di mana? Ditelan ikan paus. Hayo. Kan gak pernah ditulis ikan paus. Iya kan? Ikan besar. Iya kan? Iya. Terus sampai hari ini anak kecil tuh tahu iblis tuh di kolong. Gara-gara ada lagunya kan. Dia tahunya iblis ada di kolong. Karena ada lagunya. Gitu.
Kita jadi mulai punya pemahaman bahwa Tuhan itu seringkali tahan berkat karena kita belum siap. He had never withhold blessing. We miss out on blessing. Kita yang kehilangan berkat itu karena kita percayanya salah. Karena kita percayanya salah. Kita selalu lebih percaya dengan assumption, wrong expectation. Kita ngerasa, kayaknya saya bikin dosa. Kalau saya bikin dosa, maka Tuhan nggak akan berkatin saya. Kayaknya saya bikin dosa. Kita baca Alkitab kita dari cover to cover. Orang Israel bikin dosa banyak banget. Nggak pernah kehilangan berkat. Dan Tuhan selalu punya cara untuk berkati mereka. Coba pikir baik-baik. Think about it. Right? Allow me to tell the story of my firstborn. Ya, it's a testimony. Ini bukan tentang saya, tetapi saya mau coba ceritakan apa yang pernah saya dan istri saya alami. Teman-teman dari sini nggak pernah tahu, tapi teman-teman dari Bandung tahu apa yang terjadi tahun 2018. Kita menikah tahun 2009. Kita 9 tahun nggak punya anak. Ya beberapa tahun di awal memang kita nggak mau punya anak. Ya karena kita masih travel, saya sama dia kita motret, kita selalu travel, kita merasa bahwa kalau punya anak akan sangat sulit, kita nggak bisa kemana-mana. Sehingga kita memang memilih untuk waktu itu ya kalau bisa nggak punya dulu alangkah baiknya. Tapi ketika kita mau punya, malah terus nggak punya. Nah akhirnya sampai up to the point sampai saya sudah diordain jadi hamba Tuhan. Istri saya dia ya istri pendeta juga kan seorang manusia. Dia up to the point sampai kalau ada yang melahirkan dia bilang kau pergi sendiri aja. I hate it. Kenapa Tuhan kasih dia, Tuhan nggak kasih kita? Jadi saya selalu pergi sendirian, doain bayi sendirian gitu karena akan menyakitkan buat dia kalau kita pergi barengan. Gitu. Lalu kemudian akhirnya tahun 2018 Rika hamil. Wah, setelah 9 tahun penantian Rika hamil. Yeah. Lalu banyak hamba Tuhan yang datang, lalu kemudian berdoa, wah anak ini akan jadi kesaksian luar biasa. Anak ini akan jadi kesaksian buat bangsa-bangsa. Iman langsung menembus. Lalu kita datang ke dokter, periksa. Yang luar biasanya, ya Tuhan itu memang sutradara yang baik, jadi memang ada drama di dalam situ. Tepat ketika dia ulang tahun, 21 Juni 2018, kita pergi cek ke dokter, lalu kemudian dokternya bilang, boleh nggak saya panggil teman saya untuk memastikan sesuatu? Iya kan kita nggak ngerti ya, belum pernah punya anak, jadi iya. Datang satu lagi, periksa, lalu dia bilang tanpa tedeng aling-aling, nggak pakai ngomong babi ibu, dia langsung bilang, Bapak Ibu mohon maaf anak Bapak Ibu akan meninggal dan tidak akan bisa lahir. Kalau lahir pun dia akan cacat, mungkin 30 menit maksimal dia akan hidup. Hah? Lagi ulang tahun. Malamnya kita makan malam keluarga. Semua tanya, tadi pagi ke dokter? Makan dulu. Makan udah gak ada rasanya ya. Tetap kudu bayar gitu kan. Kalau sekarang diceritain pada ketawa kan. Kalau waktu itu kita gak ada yang bisa ketawa. Jadi setelah itu kita cerita bahwa ada satu kejadian namanya hydrocephalus. So bayinya mengeluarkan imun yang berlebihan karena dia merasa ibunya sesuatu dari ibunya melawan dia sehingga dia mengeluarkan imun. Sehingga akhirnya imun ini memakan seluruh kehidupan dia. Jadi bentuknya kayak Michelin gitu, belendung, cairan-cairan imun keluar semua. Dan diperkirakan karena dia dengan ibunya itu punya perbedaan resus darah. Jadi positif dan negatif. Terus dokternya lihat kita terus tanya, siapa yang keturunan bule? Terus kita yang balik tanya, menurut lo? Ya. Menurut lo? Siapa? Nggak lihat apa? Saya sampai, ya udahlah. Di tengah-tengah kekalutan itu, lalu kemudian banyak orang yang berdoa bahwa anak ini akan jadi kesaksian, anak ini akan survive dan lain-lain. Kita berdoa mati-matian. Sampai akhirnya bulan September,
tanggal 9 September 2018, saya belum pernah nangis seperti tanggal itu. Belum pernah saya nangis kayak gitu dalam kehidupan saya. Dan belum pernah saya juga bingung. Saya sendiri juga bingung. Sampai hari ini saya masih bingung. Nangis yang tidak bisa diberhentikan. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya mau berhenti nggak bisa. Dan gambar itu, anak itu saya pegang, maminya nggak bisa pegang karena dia harus melahirkan dengan normal. Anak itu saya pegang, saya taruh di kotak itu. Cuma segede gini doang kotaknya. Lalu kemudian hari itu juga kita kubur sendiri karena itu hari Minggu. Semua lagi ibadah. Saya telepon Pastor Semi, dia bilang secepatnya aja kamu kubur, nggak usah tunggu-tunggu. Dan serah kamu kalau perlu kita datang ke sana. Saya bilang nggak usah dia yang datang. Saya nggak dalam kondisi orang mau diliatin orang. Jadi hari itu juga kita kubur dan segala sesuatunya selesai hari itu. Lalu kita pulang. Dan kemudian kita bertanya. Saya pernah punya pemikiran. Orang sedih itu boleh. Boleh. Dan orang boleh lewatin masa-masa kedukaan. Boleh. Karena bikin kita jadi lebih waras. Kan? Lalu kemudian di tengah-tengah itu orang tanya, apakah kamu sudah bisa bersyukur? Tentu saja belum. Tapi kita butuh waktu untuk bisa bersyukur. Kita belum bisa bilang thank you God. Belum bisa. Dan di tengah-tengah itu saya punya pikiran gini. Wow. I gave my life to Him. I gave my life buat melayani. This is the reward. Pemikiran itu cuma sekian detik sampai kemudian saya berpikir lagi. He gave up his life. Terus siapa gua? Berani-beraninya bilang sama Tuhan bahwa I gave up my life. Siapa saya untuk berani bilang sama Tuhan bahwa ini rewardnya? Wow, kurang baca Alkitab nih orang. Nggak lihat Abraham disuruh bawa anaknya ke atas. Nggak tahu bahwa Tuhan sudah berkorban sedemikian rupa. Dan bahwa hidup ini itu punyanya dia, bukan punya saya. Dan kemudian kita berhasil mengendalikan diri kita, lalu kemudian akhirnya ya singkat cerita kita berhasil untuk bisa bilang terima kasih Tuhan. Karena kemudian kita berhasil melewati itu semua dengan baik. Ya sekarang kalau kita ke Bandung kita pasti akan ke Pandu karena ada satu kuburan yang harus kita datang. Kuburan makin kecil makin berat kan. Makin besar juga berat apalagi kecil. Sometimes it may seem as though God is delaying. God is delaying. But in reality, He's not. He's preparing us. Setelah itu sangat sulit untuk bisa punya anak lagi, percayalah. Traumanya sangat-sangat besar. Datang pergi ke Objin, lalu kemudian lihat USG itu udah, aduh, semoga nggak ada balonnya, semoga semua baik-baik aja, jantungnya ada, oh jantungnya ada gitu. Dan sangat sulit untuk bisa terima itu. Dan sangat sulit untuk bisa lewatin itu. Sampai akhirnya terus kemudian kita punya satu anak. Sekarang umurnya 5 tahun. Anak yang pertama kita kasih nama Lois. Lois Amy Kusika. Lalu kenapa Amy kita kasih nama Amy? Karena kita kasih nama Amy Renata. Born again. Amy yang lahir kembali. Is a second chance yang Tuhan bikin. Amy Renata Kusika. He's preparing us. Supaya kita punya kemampuan untuk bisa handle. Dan kemudian kita mampu untuk bicara pada banyak orang yang mungkin pernah kehilangan. Sehingga kita bilang, kita pernah kehilangan, kita tahu rasanya. Tapi di atas semua itu, kan anak itu bukan punya kita. Kan bukan punya kita. Kan itu punya Tuhan. Dipercayakan pada kita. Terus siapa kita berani bilang bahwa Tuhan ambil anak saya? Tuhan gak pernah ambil. Itu punya Dia. Gak ada satupun berkat yang kita punya. Itu punya kita. Tuhan tetapkan supaya kita punya. Dan kalau kemudian Dia bilang Dia ambil, ya biar Dia Tuhan. Biarlah Dia lakukan apa yang Dia pandang baik.
Right? Mudah mengerti rencana Tuhan jika segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan. Gampang. Oh iya Tuhan. Ya, karena segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita bikin. Bagaimana jika semua terjadi sesuai dengan yang Tuhan mau dan bukan dengan apa yang kita mau? Dan apa yang harus kita bilang sama Tuhan? Gimana dengan kondisi ketika Imam Eli ada di tengah-tengah itu, lalu kemudian dia harus bilang bahwa ya dia Tuhan, biarlah dia lakukan apa yang dia pandang baik. Saya berdoa supaya ada banyak sekali momen di mana Bapak Ibu Saudara bisa punya momen seperti itu. Dia Tuhan, biarlah dia lakukan apa yang dia pandang baik. But I want to try my best. I want to try my best. Karena saya ngerti ini diberikan buat saya. Saya ngerti blessing ini perlu untuk dijaga. Saya ngerti appointment ini perlu dijaga. Dan saya berdoa supaya ada intervention, divine intervention, supaya Tuhan ikut campur tangan, masuk. It's not about the law. It's never about the law. It's never about the ritual. It's never about the Christianity. Bahwa jadi orang Kristen harus baik-baik, wajahnya baik, harus sisiran. Pagi-pagi mandi. Itu mah manusia, semua orang juga pagi-pagi mandi. Sisiran baik, sikat gigi. Pakai baju yang baik, yes. Tetapi kita seringkali memakai Christianity dalam kehidupan kita. Like it's a clothes. So I want to wear my Christianity. So that everyone that saw me know that I'm a Christian. Haleluya, masih muat. Tapi pernahkah kita bilang bahwa, hey, look at my life. Dan lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, seringkali kita gak berani ngomong gitu. Kenapa? Karena ada banyak hal yang kita sembunyiin kan. Sehingga kita beraninya pakai segala sesuatu yang kelihatan Kristen. Kalungnya lah. Ya, kalau bisa ditempel di sini segede-gede gaban gitu. Right? Beli aja tuh di Israel, ada tuh tempel sini. Ada 2 batu di sini. Kalau tiap kali berdoa, kamu keluarin. Tuhan bilang iya gitu. Ada Umim dan Tumim namanya. Nah, beli itu, pakai tuh. Ngerti maksud saya? It's never about semua aturan-aturan yang Tuhan taruh, yang ada yang kita baca di Alkitab. The New Testament ada. Yesus hadir sebagai jawaban dari the Old Testament. Old Testament gak pernah dihapus, tetapi the New Testament, perjanjian yang baru adalah dengan relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu yang Imam Eli gak punya. Itu yang Samuel punya. Dan itu yang harusnya kita belajar 1 bulan ini, bahwa kalau kita belum punya itu, ya berubah. Makanya 1 bulan ini dikasih judul Get Change. Church, when will you realize that God did everything to change you instead of changing His plan? His plan never changed. Dia punya perencanaan, dia punya grand plan adalah supaya kamu bisa hidup penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat. Tapi dia perlu ubah kita semua supaya kita bisa hidup di situ. Eli did not change despite all the warnings. So God's plan moved forward without him. Jangan sampai kita ada di tempat di mana kita liatin orang, kok dia tiba-tiba jadi lebih maju? Kok dia tiba-tiba jadi kayak gitu? Kapan giliran saya? Orang yang tahu saya cukup lama tahu bahwa saya nggak pernah sugar coating. Saya akan selalu bilang sama semua orang yang miss the appointment, saya akan bilang, lu sih harusnya sih bisa kamu, but you just missed it. If you missed it now, you might never meet it again. Might. Ya saya berdoa semoga ada kesempatan. But
mungkin kamu nggak akan pernah ketemu lagi. Ini banyak orang yang bilang sama saya, pastor saya boleh mundur nggak dari pelayanan? Saya selalu jawab, kalau kamu mundur sekarang, you might never come back. Silakan, I will bless you. Ya karena sekarang saya nggak bisa, nggak mampu. Ya nggak ada orang yang mampu, itu sebabnya kita semua harus menanggung ini bersama-sama, karena nggak ada satupun orang yang mampu. Kalau orang mulai memilih untuk saya mau berhenti aja, ya udah. Tapi jawaban saya selalu, ya you might never come back. Mungkin kamu nggak akan pernah balik lagi di posisi yang sama. Sebab akan sulit untuk naikin orang yang sudah pernah mundur, balik lagi. Gitu kan sulit banget untuk bisa balik lagi. Mazmur 51 ayat ketiga sampai yang kelima, ini adalah Mazmur Daud yang kemudian dia tulis ketika Nabi Nathan datang kepada dia dan menegur dia tentang Uria dan Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. You see, the man after God's own heart is really a man after God's own heart. Dia dekat dengan hatinya Tuhan. Waktu dia salah, hal pertama yang dia lakukan adalah berlutut dan berdoa, Tuhan, ampuni saya. Adalah baik untuk menyadari kesalahan. Itu bedanya Eli dengan Daud. Again, saya nggak mau compare ini apple to apple karena ini cerita yang berbeda. Tetapi dua karakter itu bisa sama-sama kita belajar. Kita nggak bisa jadi kayak Imam Eli yang kemudian tahu saya salah. Ya udahlah, right? Ya udahlah. Ya nggak ada ya udahlah. Kalau kamu salah, kamu akan menuai kesalahan kamu. Masalah ada untuk membentuk, bukan mengutuk. Karena itu berubah, get change, and move forward. Move forward. Berubah. Gak bisa cuma gini-gini terus. Datang ke gereja, manasin kursi, bertahun-tahun jadi orang Kristen. Nothing happen. Tahun 90-an ada sebuah gerakan namanya push. Pray until something happen. And many thing happens. After that, gue tanya, many thing happen. Now what? Now we stop praying. We change. Hari ini kita berubah. Besok perubahannya beda lagi. Can never stop changing. We need to change terus dan terus. Sampai kapan? Sampai kamu ketemu dengan Kristus. Bahkan di hari kamu ketemu dengan Kristus, kamu juga masih bakal bingung karena kamu belum nyampe seperti Kristus. Ya karena kita nggak akan pernah nyampe sana. Tapi kita perlu berubah supaya jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Ada yang pernah tanya sama saya, anak muda di Singapura, Kak, sampai kapan Koyo mau khotbah galak begitu? Sampai kita semua berubah. Sebab kalau tidak ada perubahan, maka revelation yang datang daripada Tuhan kepada saya akan selalu soal beginian. Sampai kapan khotbahnya baik-baik dan motivasi? Sampai kalian semua berubah. Maka ada revelation yang baru. Kalau tiap minggu keluarnya begini, kita perlu tahu bahwa kita masih di titik itu. Right? Make sense gak? Kalau kita terus dapat firman begituan, artinya kita belum berubah. Artinya kita belum nyampe sana. Dan kita harus berubah supaya ada perubahan. Sehingga kita jadi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Amin. Saya mau tutup dengan satu ayat. Efesus 2 ayat yang ke-10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah. Daud, Ayub, Imam Eli, itu buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik.
agathos ergon. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rancangan Tuhan adalah supaya kita hidup baik dan diberkati. Dan selalu naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Tapi seringkali kita yang kurang menyadari bahwa kita ini buatan Allah. Dan dipersiapkan untuk pekerjaan baik. Karena kita selalu berdoanya, Tuhan pakai. Yudas juga dipakai. Iblis juga dipakai. Tapi mereka tidak dipakai untuk agathos ergon. Hal-hal yang mulia yang dipersiapkan Tuhan untuk kita semua. Jadilah alat yang mulia, jangan cuma sekedar jadi alat aja. Imam Eli juga dipakai. Imam Eli dipakai untuk mentorin satu orang yang mengakhiri tugas para hakim dan menjadi nabi yang pertama namanya Samuel, mengurapi 2 raja yang paling besar dalam sejarah Israel. Imam Eli juga orang besar, tetapi dia tidak dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik. Ngerti maksud saya? Harusnya kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Mari belajar dari kehidupan Imam Eli. Belajar dari apa yang hari ini kita dengar. Dan mulai berubah untuk kita boleh ambil banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan persiapkan. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdoa. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur untuk apa yang kami dengar. Kami berdoa untuk Tuhan berikan pada kami semua kemampuan untuk bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Talenta, kesempatan, keuangan, anak-anak, network, posisi, apapun itu, segala sesuatu yang Tuhan berikan. Supaya kami bisa mengelolanya dengan sangat baik. Sehingga kami jadi pengelola yang baik, tidak seperti Imam Eli. Dan kemudian ada banyak orang boleh diberkati dengan apa yang kami punya. Kami bersyukur, berterima kasih, berikan kami kesempatan-kesempatan untuk kami bertobat, memperbaiki diri kami hari demi hari, supaya kami jadi pribadi yang lebih baik, day by day. Thank you Lord Jesus, buat kesempatan, anugerah. Mau berdoa, jemaat di tempat ini akan terus ketemu kesempatan untuk terus berubah, dan pintu anugerah itu terbuka. FJF Kuta Bali, apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, pulanglah membawa kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Kamu akan terus naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang sedang tanganmu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. In Jesus name. In Jesus name. Amen. God bless you. Happy Sunday, church.